Assalamualaikum Sobat Beriman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa luar biasa, yaitu ribuan warga India yang memeluk Islam setelah melakukan demo besar-besaran. Tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk kita simak bersama. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Solawat bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai biar kalian tidak gagal paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran India, kehidupan berjalan dengan tenang di bawah teriknya matahari. Kota ini mayoritas dihuni oleh penganut Hindu, sementara kaum Muslim hanya sedikit jumlahnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada perubahan yang sangat mencolok. Islam mulai berkembang dengan pesat di kota itu, dan meskipun tidak banyak, masjid-masjid baru mulai bermunculan di sudut-sudut kota. Suasana pagi hari di kota itu biasanya dipenuhi dengan suara burung berkicau dan aktivitas pasar yang mulai ramai. Tetapi, kali ini suasananya sedikit berbeda. Di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, Vijay, seorang tokoh terkemuka dan terkenal di kalangan masyarakat Hindu, duduk dengan wajah yang nampak gelisah. Di depannya tergeletak secangkir teh yang sudah mulai dingin. Namun tak satu pun tegukan ia ambil. Matanya tertuju pada jalanan di luar, tempat sebuah masjid baru sedang dibangun. Apa yang sedang terjadi dengan kota ini? Gumam Vijay dalam hati, mengerutkan keningnya. Masjid-masjid itu, semakin banyak, tak lama lagi, mereka akan memenuhi setiap sudut kota ini. Vijay merasa ketidaknyamanan yang terus tumbuh dalam hatinya. Ia mendengar kabar bahwa banyak warga Hindu yang mulai tertarik dengan ajaran Islam, dan beberapa di antaranya bahkan sudah memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Masjid-masjid yang dahulu hanya bisa dihitung dengan jari, kini mulai berkembang dengan cepat. Tak sedikit pula dari kaum Muslim yang tampak bersemangat mengajak tetangga mereka untuk ikut serta dalam perayaan-perayaan keagamaan. Islam, mereka bilang itu agama yang damai. Tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Pikir Vijay, merasa cemas. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan kegelisahan yang mulai menguasainya. Namun, perasaan takut dan curiga terus menggerogoti pikirannya. Di pagi yang cerah itu, Vijay memutuskan untuk bertemu dengan teman lamanya, Raghav, yang juga seorang tokoh penting di kalangan masyarakat Hindu. Raghav dikenal memiliki pengaruh besar dalam komunitasnya, dan Vijay merasa perlu mendapatkan dukungannya. Mereka bertemu di sebuah warung makan yang terletak di pinggir jalan utama kota. Vijay duduk di seberang meja Raghav, dan tanpa basa-basi, ia langsung membuka pembicaraan. Raghav, kita harus melakukan sesuatu. Islam ini sudah mulai menguasai kota kita. Masjid-masjid baru dibangun hampir setiap bulan. Apa yang akan terjadi jika mereka terus berkembang? Kata Vijay dengan nada cemas, matanya berbinar dengan kekhawatiran. Raghav menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Vijay dengan ekspresi serius. Ia menggelengkan kepala perlahan, merasakan gelisah yang sama, namun ia mencoba berpikir jernih. Aku tahu, Vijay, ini memang tidak biasa, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam kebencian yang tidak berdasar. Kita tidak bisa hanya melihat mereka dari segi agama, kita harus mempertimbangkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Vijay membanting tangan ke meja, suaranya bergetar penuh amarah. Raghav, mereka bukan hanya berkembang, mereka mulai mengubah segalanya. Setiap kali aku lewat, aku melihat lebih banyak orang yang mengenakan pakaian Muslim, mereka semakin berani. Aku takut, kalau ini terus berlanjut, Hindu akan terpinggirkan di kota kita. Raghav menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan temannya. Kita tidak bisa hanya menilai orang dari agama mereka. Vijay, kita harus bijaksana dalam bertindak, jangan sampai kebencian ini justru merusak kedamaian yang kita miliki. Namun, Vijay tidak bisa menahan kecemasannya. Aku sudah mendengar cerita-cerita tentang bagaimana mereka mengubah orang Hindu menjadi Muslim. Mereka mengatakan Islam adalah agama yang benar-benar membawa kedamaian. Tapi bagaimana kalau itu semua hanya tipu daya? Bagaimana kalau kita kehilangan segalanya? Raghav menatap Vijay dengan mata yang lebih lembut. Kita harus bisa melihat gambaran yang lebih besar. Vijay, jangan hanya terfokus pada apa yang tampak di permukaan. Kalau kita bertindak gegabah, justru kita yang akan menimbulkan masalah. Vijay terdiam sejenak, meresapi kata-kata Raghav, tapi ketidakpastian tetap menyelimuti pikirannya. Aku tidak bisa hanya diam.
Aku harus melakukan sesuatu agar kita tidak kehilangan kota ini. Aku tidak bisa membiarkan Islam menjadi agama yang menguasai semuanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Vijay bangkit dari kursinya. Aku akan lakukan apa saja agar Islam tidak bisa menguasai kota ini. Kita harus bertindak sekarang juga. Beberapa hari setelah pertemuan pertama yang penuh ketegangan, Vijay mulai merencanakan tindakannya lebih lanjut. Ia tidak hanya sekadar merasa marah, tetapi juga merasa berhak untuk memperjuangkan apa yang ia anggap sebagai kepentingan kotanya. Dengan wajah yang penuh tekad, Vijay berkeliling, mengunjungi setiap sudut kota, berbicara dengan siapapun yang ia temui. Ia tahu betul bagaimana cara meyakinkan orang, bagaimana menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi mereka. Kota itu, yang terletak di antara perbukitan hijau, terasa semakin sesak dengan kehadiran ribuan orang yang berdiri di sepanjang jalan utama. Mereka datang dengan berbagai latar belakang. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli yang merasa cemas dengan perubahan yang mereka rasa datang terlalu cepat. Warga berkumpul di alun-alun kota, wajah mereka penuh keraguan dan kekhawatiran. Namun, Vijay berdiri tegap di depan mereka, memancarkan karisma yang membuat mereka percaya pada setiap kata yang keluar dari bibirnya. Saudara-saudara, Vijay mulai dengan suara lantang, kita harus bertindak sekarang, kita tak bisa membiarkan kota kita dipenuhi oleh orang-orang yang tak mengenal budaya kita, tak mengenal cara hidup kita. Kita sudah cukup bersabar, namun mereka terus datang, dan kita yang harus menderita. Ini saatnya kita menunjukkan keberanian kita. Teriakan gemuruh memenuhi udara, seakan setiap kata Vijay mengobarkan semangat dalam dada mereka. Mereka mulai bersiap untuk apa yang telah mereka rencanakan, sebuah demonstrasi besar-besaran di depan masjid, untuk menentang segala bentuk kehadiran yang dianggap mengancam tradisi mereka. Vijay menatap mereka dengan penuh keyakinan, yakin bahwa aksi ini akan mengubah segalanya. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana yang berbeda menyelimuti area di depan masjid. Beberapa kelompok umat Islam sedang sibuk membagikan paket sembako kepada warga miskin, anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua yang tampak kelelahan menerima bantuan dengan senyum penuh terima kasih. Meskipun udara panas menyengat, mereka tetap semangat bekerja bersama, seolah tidak ada yang bisa menghentikan mereka dari berbuat kebaikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, kata seorang pria parubaya kepada seorang ibu yang menerima paket sembako. Senyum tulus terpancar dari wajahnya, meski lelah setelah seharian bekerja di kegiatan amal ini. Namun, ketenangan itu segera terganggu. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan beberapa warga mulai menoleh ke arah kerumunan yang semakin memadati alun-alun. Vijay memimpin rombongannya menuju ke arah masjid dengan penuh semangat, berbicara keras di depan orang-orang yang mulai bergerak bersama. Ini adalah saatnya kita mempertahankan kota kita. Mereka yang di sana hanya datang untuk merusak kedamaian kita, teriak Vijay, menunjuk ke arah masjid. Di depan masjid, kelompok umat Islam yang sedang sibuk melanjutkan kegiatan mereka tidak menyadari bahwa demo semakin mendekat. Hanya beberapa orang yang mulai merasa cemas melihat kerumunan yang terus membesar. Salah seorang dari mereka, Ahmad, yang tengah membagikan sembako, menatap sejenak ke arah kerumunan yang semakin bising. "Ada apa itu?" tanya Ahmad pelan kepada temannya, Udin, yang sedang berdiri di sampingnya. Mereka berdua menatap kerumunan yang mulai bergerak menuju masjid. Aku tidak tahu. Tapi sepertinya mereka tidak senang dengan kita di sini, jawab Udin dengan suara cemas, matanya tetap tertuju pada Vijay yang semakin dekat. Dengan langkah penuh percaya diri, Vijay semakin mendekat, sementara warga yang mengikutinya mulai bersorak dan berteriak, "Kita tidak akan mundur, kita akan mempertahankan kota ini," teriak Vijay dengan suara yang makin membahana. Ketegangan mulai terasa, dan suasana yang semula damai tiba-tiba berubah menjadi tegang. Di depan masjid, Ahmad dan Udin saling berpandangan, khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ini hanya sebuah awal, namun mereka tahu, hari itu, kota mereka akan menghadapi sebuah ujian besar. Suasana semakin memanas saat Vijay dan kelompoknya mendekati pintu masjid, teriakan mereka menggema di udara yang panas, membuat setiap langkah terasa berat. Warga di sekitar mulai menoleh, gelisah melihat jumlah pendukung Vijay yang semakin besar. Tangan-tangan yang penuh semangat itu mengepal, siap untuk melakukan aksi yang telah direncanakan. Beberapa orang di belakang mulai berbisik, membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tiba-tiba di tengah kekacauan itu, seorang pria tua dengan pakaian lusuh, yang tadi menerima bantuan sembako, melangkah maju dengan hati-hati. Tubuhnya sedikit bungkuk, tetapi langkahnya tegap dan matanya penuh ketegasan. Semua orang, baik yang berada di pihak Vijay maupun umat Islam yang sedang berdiri di depan masjid, terdiam sesaat.
menunggu apa yang akan terjadi. Tenang, tenang semuanya, suara pria itu memecah ketegangan, mengalir begitu tenang namun penuh kekuatan. Semua mata kini tertuju padanya. Vijay, yang masih memimpin kerumunan, menatapnya dengan tatapan curiga, seakan mengukur siapa orang ini dan apa maksudnya. Pria itu terus maju ke depan, mendekatkan dirinya pada Vijay. Sekelompok orang dari pihak Vijay mulai berbisik, merasa bingung dengan langkah yang diambil oleh pria tersebut. Vijay, pria itu melanjutkan, suaranya mengalir dengan penuh keyakinan, kau sudah salah paham, kehadiran umat Islam di kota ini tidak membawa kekacauan seperti yang kau katakan. Malah sebaliknya, mereka membawa kedamaian. Kami yang miskin ini, kami tahu betul bagaimana mereka telah menolong kami. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berhenti berbicara, mencoba memahami apa yang akan terjadi. Suasana yang tadinya panas dan penuh teriakan kini berubah menjadi hening, seolah setiap orang ingin mendengar lebih jelas. Pria itu melanjutkan, betapa banyak bantuan yang mereka berikan kepada kami. Mereka tidak memilih siapa yang mereka bantu, tidak peduli apa agama kami. Mereka hanya peduli pada sesama manusia. Jika ada orang yang membutuhkan, mereka akan datang dengan tangan terbuka, tanpa menilai latar belakang kami. Vijay terdiam. Matanya mengerut seakan ingin memahami lebih dalam kata-kata pria tersebut. Beberapa orang di belakangnya mulai terlihat ragu, dan udara seketika terasa berat, seolah tensi antara dua kelompok itu mengalir begitu kental. Saya merasa sangat bangga, lanjut pria itu dengan nada yang lebih lembut. Saya senang dengan kehadiran umat muslim di kota ini. Mereka telah mengajarkan kami bagaimana seharusnya kita bersikap peduli pada sesama. Bagaimana kita harus berbagi tanpa pamrih. Mereka tidak pernah berbuat keributan. Mereka hanya datang untuk memberikan apa yang mereka bisa. Beberapa warga dari kelompok Vijay yang mendengarkan perkataan itu mulai terlihat gelisah. Mereka saling berpandang-pandangan. Apa yang dikatakan pria ini sangat berbeda dari apa yang telah mereka percayai selama ini. Pria itu menoleh ke arah kerumunan dan kembali berbicara. Dan sekarang, di depan kalian semua, saya ingin mengucapkan sesuatu yang lebih besar. Saya merasa damai dalam hati saya, dan saya ingin berbagi dengan kalian. Saya merasa benar-benar menerima ajaran yang mereka bawa, dan karena itu saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan kalian semua. Dengan suara yang mantap, pria itu mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di hadapan kerumunan yang terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa detik berlalu, tetapi rasanya seperti waktu berhenti. Semua orang yang mendengarkan perkataan pria itu terdiam, seperti terkunci dalam kebisuan. Namun, suasana yang tenang itu perlahan berubah, ketika beberapa orang miskin yang sebelumnya menerima bantuan mulai melangkah maju. Mereka adalah orang-orang yang tampaknya sudah terbiasa dengan bantuan yang datang dari umat Islam, dan kini mereka berdiri bersama pria itu, dengan wajah yang lebih damai, lebih tenang. Ikut bersama saya, ujar salah seorang dari mereka, seorang wanita parubaya dengan kerudung sederhana yang mulai mendekat. Saya juga ingin masuk Islam. Saya sudah melihat sendiri bagaimana umat muslim ini tidak pernah mengabaikan kami, bagaimana mereka berusaha untuk membantu. Ternyata, wanita itu tidak sendirian. Ada seorang pria muda, seorang buruh harian yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang juga melangkah maju. Saya juga ingin mengucapkan syahadat, katanya dengan suara tegas, meski terlihat sedikit ragu, karena saya percaya pada kebaikan yang mereka ajarkan. Dalam sekejap, semakin banyak warga yang mulai maju ke depan, mengikuti jejak pria dan wanita itu, satu persatu. Mereka mengucapkan kalimat syahadat, dengan penuh keyakinan, di depan mata Vijay dan seluruh kerumunan yang tadinya penuh semangat untuk melawan. Sekarang, kerumunan itu terdiam, terkesima melihat apa yang terjadi. Beberapa pendukung Vijay mulai tertegun. Mereka yang tadinya berteriak dan bersorak, kini hanya bisa saling berpandang-pandangan. Mereka yang berada di depan, yang begitu yakin dengan ide yang mereka bawa, tiba-tiba mulai merasakan keraguan yang menyelimuti hati mereka. Wajah mereka berubah, tak tahu harus berkata apa. Semua perasaan marah dan penuh semangat yang sebelumnya menggebu-gebu, kini terhenti begitu saja. Vijay, yang masih berdiri di depan, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada yang mengira hal ini akan terjadi. Ia tidak bisa menahan pandangannya yang mulai kelam, merasakan kekalahan yang begitu nyata di hadapannya. Tapi, di matanya juga ada kekhawatiran. Apakah semua yang ia perjuangkan selama ini akan sia-sia? Siang itu, udara terasa lebih panas dari biasanya, seakan alam pun turut merasakan ketegangan yang menyelimuti kota kecil itu. Namun, perubahan yang tak terduga pun terjadi.
Setelah semua yang terjadi, demonstrasi yang semula dipersiapkan untuk menciptakan konfrontasi, kini berbalik arah. Vijay yang sebelumnya berdiri di depan, penuh keyakinan dan semangat, kini merasa seolah kekuatan yang ada di sekelilingnya mulai memudar. Ia melihat ribuan pendukungnya, yang sebelumnya begitu yakin dengan ajakannya, mulai bergerak, berbalik arah, dan menuju mereka yang sedang melaksanakan kegiatan amal di depan masjid. Satu persatu, mereka yang telah mengikuti Vijay, yang datang dengan rasa curiga dan kebencian, kini mulai melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan dengan jelas betapa umat Islam di kota itu, yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman, ternyata justru menjadi sumber kebaikan dan kedamaian. Mereka tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi mereka membuktikannya dengan tindakan nyata, dengan tangan terbuka untuk membantu sesama. Di depan masjid yang biasanya sepi di siang hari, kini dipenuhi oleh ribuan orang. Sebagian besar dari mereka berdiri dengan hati yang penuh keikhlasan, dan beberapa dari mereka mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya. Suara takbir yang lembut mengalun di udara, menandakan bahwa sebuah perubahan besar sedang terjadi. Dari orang-orang yang tak pernah mengenal Islam, hingga mereka yang dulu ragu dan penuh prasangka, semuanya kini berdiri bersama-sama, melafalkan kalimat suci yang mengikat mereka dalam satu ikatan, satu agama yang membawa kedamaian. Vijay berdiri terpaku, terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Pikirannya buntu, dan tubuhnya terasa lemas. Ia tidak menyangka bahwa ribuan orang yang ia pimpin, yang ia kira akan mendukung tujuan dan misinya, malah memilih jalan yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi mengikuti ajakannya untuk menentang Islam, malah mereka mengikutinya masuk ke dalam agama yang selama ini ia anggap asing dan penuh ketakutan. Seorang pria tua, yang sebelumnya ikut mengucapkan syahadat, berjalan mendekat ke Vijay. Wajahnya penuh kelembutan, namun matanya menyiratkan sebuah kebijaksanaan yang dalam. Vijay, katanya pelan namun tegas, dulu kita mungkin tidak mengerti, kita hanya melihat dari luar, menilai sesuatu tanpa benar-benar mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tapi kini, kita telah menyaksikan sendiri, Islam bukanlah apa yang kita bayangkan sebelumnya. Islam adalah ajaran yang penuh kasih sayang, yang mengajarkan kita untuk peduli pada sesama, tanpa membeda-bedakan. Vijay menunduk, perasaannya campur aduk, kecewa, bingung, dan mungkin sedikit malu. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah kekalahan yang sangat besar baginya. Namun, di balik kekalahan itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin, inilah yang disebut dengan takdir yang tak bisa kita duga. Di sekitar mereka, ribuan orang mulai berbicara satu sama lain, saling bertukar cerita dan pengalaman. Ada yang merasa malu, ada yang merasa bingung, namun ada juga yang merasakan kedamaian yang luar biasa. Seakan beban yang selama ini mereka pikul, akhirnya terlepas. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi amarah kini terlihat lebih tenang, seakan hati mereka diterangi cahaya yang selama ini tersembunyi. Di tengah kerumunan, seorang wanita muda dengan hijab di kepalanya, yang sebelumnya juga ikut serta dalam pembagian sembako, menoleh kepada sekelompok penduduk yang kini mulai merasakan perubahan itu. Ini adalah kemenangan kita bersama, katanya dengan penuh haru, bukan hanya kemenangan untuk Islam, tetapi juga untuk hati kita yang akhirnya terbuka. Kita mungkin datang dari latar belakang yang berbeda, tapi yang kita cari adalah kedamaian, dan Islam mengajarkan kita itu. Perkataan wanita itu seakan menggema di hati setiap orang yang mendengarnya. Tanpa sadar, mereka mulai saling memeluk, saling menyapa dengan senyuman tulus. Kebenaran tentang Islam yang selama ini tertutup oleh kebencian dan prasangka akhirnya muncul ke permukaan, dan setiap orang di sana merasakannya. Momen itu adalah momen yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Bukan hanya sebuah momen spiritual, tetapi juga momen penyatuan hati dan jiwa. Di bawah sinar matahari yang semakin terik, di depan masjid yang kini dipenuhi oleh suara takbir dan syahadat, sebuah pelajaran besar mulai tampak jelas. Perubahan itu datang bukan melalui kekerasan atau perdebatan yang sengit, tetapi melalui tindakan nyata, melalui ketulusan, dan melalui kasih sayang yang tak terbatas. Orang-orang yang sebelumnya terpecah kini bersatu dalam ikatan iman yang satu. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10, perubahan yang terjadi di kota kecil itu adalah bukti nyata dari ayat tersebut. Apa yang selama ini terpisah, yang dianggap berbeda, kini menjadi satu, bukan karena kekuatan fisik atau kebencian, tetapi karena cahaya kebenaran yang menyinari hati setiap individu. Kebenaran akan selalu mengalahkan kebohongan, dan kedamaian akan selalu menang atas kekerasan, kata seorang pria tua yang baru saja mengucapkan syahadat. Kadang, kita harus mengalami kekeliruan untuk bisa melihat cahaya kebenaran. Dan kini,
kita telah melihatnya. Dengan hati yang lebih tenang, dengan langkah yang lebih pasti, mereka yang sebelumnya terpecah kini berjalan bersama, menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah kisah yang dimulai dengan ketegangan dan kebencian, kini berakhir dengan kedamaian dan persatuan. Sebuah pengingat bahwa hati yang terbuka, penuh dengan kasih dan pengertian, akan selalu menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa kebencian bisa diubah menjadi cinta, ketegangan bisa diubah menjadi kedamaian, dan bahwa setiap perjalanan spiritual, walau dimulai dengan kebingungan dan keraguan, pada akhirnya akan membimbing kita menuju cahaya yang hakiki.